Baik, hadirin sekalian, sekarang rajanya sudah turun tahta. Jadi sudah tidak raja lagi. Saya menjadi rakyat jelata. Kita akan mendengarkan sebuah tema yang luar biasa setelah tadi dua narasumber kita yang sangat inspirasional dan motivasional ya, Pak Gita Wirjawan dan Bang Andi F. Noya. Luar biasa, sekali lagi boleh berikan semangat buat kedua tokoh kita yang menyediakan waktu yang saya tahu, kita semua tahu, panitia pasti tahu, sangat berharga. Tapi hadir di sini untuk bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan lanjutkan untuk acara puncak dari ulang tahun ke-40 ini, mengundang seorang narasumber. Beliau adalah seorang biku dari sedikit biku di dunia yang memiliki kemampuan berbicara sangat teratur, terstruktur dan terukur. Kayaknya jualan saya ya. Beliau sudah sebagai bukti. Kenapa saya katakan demikian? Karena suatu ketika Bang Andi, Bang Gita, Pak Jaya Suprana, ketika kami bersama-sama beracara, Ibu Hartati Murdaya yang tetap cantik ya. Iya. Mudah-mudahan tahun depan masih dikasih ya Bu ya. Iya. Kalau bisa dikasih full ya panitia ya. Oke. Iya. Pak Jaya Suprana ketika kami suatu hari berseminar, Pak Jaya tanya sama saya. Pak Jaya persis duduk di sebelah kanan saya. Ponijan, itu Bante bikin cerita di mana? Apa sudah melalui pertapaan?
mungkin di Wulingi gitu ya. Tempat beliau di Jawa Timur. Beliau punya padepokan namanya Wulingi, di atas gunung dipotong loh. Gunung dipotong, jadi kalau Anda yang pernah hadir ke sana, Anda lihat berdiri di situ kelihatan seluruh kota yang ada di sekitarnya. Ya, saya jawab Pak Jaya, saya bilang Pak, itu Bante biasanya hanya diberikan judul oleh panitia. Bante mendengarkan narasi atau pemaparan dari pembicara-pembicara sebelum beliau. Ya, pernah suatu ketika ada 6 pembicara, beliau pembicara ke-7. Beliau hanya mendengar, mengingat dan tidak terlihat mencatat, tapi memorinya luar biasa. Saya jadi raja tadi menghafal aja 2 hari 2 malam. Untuk teks yang begitu pendek. Ini Pak Ketua Yayasan, Pak Tan Culiang bilang jangan sampai lupa loh. Oh tidak, kalau saya lupa jualan saya tidak laku. Saya harus ingat itu, kan gitu ya Pak Tan ya. Jadi artinya apa saudara? Beliau ini lalu saya sampaikan Pak Jaya mengatakan, oh begitu ya, langsung dikreasikan di sini. Iya, oh hebat sekali, luar biasa. Kalau begitu layak tidak? Beliau tanya saya, kita berikan penghargaan Muri. Oh kalau yang begini lebih dari layak Pak. Bapak tidak usah tanya saya. Maka muncullah rekor Muri yang namanya seorang pembicara, kira-kira ya itunya, judulnya seorang pembicara yang mengkreasikan cerita langsung di lapangan. Nanti Anda dengarkan. Jika tidak sesuai, saya telepon Pak Jaya Suprana. Itu yang pertama, rekor beliau luar biasa. Rekor Muri beliau yang kedua adalah beliau berhasil menciptakan sebuah musik meditatif yang bernama Sabesata Bawantu Sukitata, yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia, yang dikolaborasikan bersama dengan seorang komposer nasional yang sangat luar biasa yang kita kenal secara luas di Twilight Orchestra, yaitu Adi MS. Ya, dan itu juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai sebuah musik meditatif pertama di dunia. Jadi beliau mendapatkan rekor itu sebagai inisiator penciptaan, dan Adi MS ketika itu bercerita begini saudara. Saya ditugaskan seorang Bante, seorang biksu, saya bingung dan ketakutan. Karena saya belum pernah bersinggungan kerjasama dengan seorang biku. Ini kok hebat ya bikunya, kok memberikan kepercayaan kepada saya. Ada apa di saya? Beliau berhari-hari berminggu-minggu buntu. Sampai suatu ketika beliau berenang di Bali. Saya tidak tahu apakah di Fins, ya, yang banyak-banyak pemandangan yang bagus. Ya, yang tahu berarti ya sudah tahu lah ya. Jadi tiba-tiba ketika berenang, twing, Eureka. Langsung bangkit, buru-buru salin pakaian, langsung ke kamar, ambil catatan, bikin musik, jadilah musik meditatif yang namanya Sabesata Bawantu Sukitata. Ya. Yang ketiga, terakhir saudara, karena saya tahu Anda mungkin tidak perlu ini, tapi Bante tidak perlu ini, tapi kita sebagai umat mungkin ingin satu pengetahuan ya, informasi, kebanggaan bahwa kita memiliki biku yang luar biasa. Bang Andi, Bang Gita, Bante ini memang memiliki rekor yang luar biasa. Yang ketiga ini rekornya adalah beliau CD beliau di YouTube bertebaran, yang menonton juga lintas agama, lintas suku, lintas warna kulit, dan lintas lain-lainnya. Ya, CD-nya banyak, dicetak oleh timnya di Samagipala. Anda bisa saksikan nanti di samagipala.org.id. Mari kita sambut dengan meriah Bante Utamo Mahatera. Silakan Bante. Cek. Loh, kenapa ketawa? Kenapa kami letakkan di bawah? Karena tidak ikut membayar. Jadi bagi orang yang mau promosi silakan, tapi kalau tidak ya kita taruh di bawah. Iya. Mohon izin ya, itu ilmunya Bang Andi juga itu. Silakan Bante. Terima kasih kepada Pak Ponijan yang sudah memberikan promosi sedemikian tinggi.
Saya sampai sungkan sendiri karena promosinya nggak kira-kira. Di depan siapa ini? Di depan Pak Andi, di depan Pak Gita, dipromosikan setinggi langit sampai aduh saya berat sekali membawa kepala, sampai sungkan sekali mau menatap wajah mereka berdua. Maaf saudara, kadang memang promosi terlalu tinggi tapi kenyataan sebetulnya tidak seperti itu. Saya biasa-biasa saja. Para tamu undangan yang berbahagia, juga Anda semua yang hadir di dalam tiga lantai. Satu kebahagiaan bagi kita semua bahwa pada hari ini kita memperingati bersama 40 tahun Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Satu hal yang lebih membahagiakan lagi pada diri saya adalah saya paling suka menjadi pembicara terakhir. Seperti yang disampaikan oleh Pak Po tadi. Mau 8 pembicara, 10 pembicara, 2 pembicara, bahkan 1 pembicara pun saya mesti yang terakhir. Betul kan? Betul. Nah, apa yang saya pelajari dari 2 pembicara yang sebelumnya, yaitu Pak Andi yang tadi begitu saya salaman, aduh rasanya lega banget. Karena saya baru pertama kali ini salaman langsung. Biasanya hanya mengikuti acara-acara beliau di televisi, yang tadi dikatakan sudah 14 tahun berjalan, Kick Andy itu. Biasanya ngikuti dan senang sekali. Hari ini saya senang bisa ketemu, bisa salaman, bisa tatap muka, bisa mendengar dengan baik, dan bisa terbawa secara emosionalnya. Bagus sekali, saya senang sekali. Kemudian Pak Gita pun juga luar biasa. Karena saya biasanya kalau dulu juga nontonnya di televisi, waktu beliau masih aktif di pemerintahan ya, dia keluar, siapa nih ganteng sekali. Memang sangat ganteng. Iya, saya kan dulunya baru lihat di televisi, ganteng sekali. Tapi ternyata sekarang begitu muncul juga luar biasa, ganteng sekali. Sudah ganteng, bodinya slim. Wah, luar biasa. Hebat sekali. Begitu tadi beliau pegang perutnya langsung, loh kok mepet. Wah, ini mesti latihannya keras nih. Nah, saudara-saudara, dari kedua pembicara tadi, kalau mungkin saya mau sedikit mengambil intisarinya, bahwa ada kegelisahan yang disampaikan oleh kedua narasumber, di masa yang akan datang, karena berbagai perubahan, kita itu kadang tidak siap menghadapi perubahan. Kita kadang gagap menghadapi perubahan. Perubahan misalnya secara penduduk yang makin banyak, ekonomi yang berbeda, tingkat kecerdasan yang berbeda, itu kadang membuat kita gagap. Apalagi ada di antara kita itu yang hidup di dalam lindungan orang tuanya. Yang hidup di dalam lindungan orang tua. Orang tua kadang sulit membedakan antara mencintai dengan memanjakan. Beberapa generasi yang sebelumnya, kalau mungkin tadi dikatakan generasi Z, generasi Y atau yang milenial. Generasi-generasi yang lebih awal, yang sebelum tahun 60-an, baby boomer misalnya, mendidik anak-anaknya dengan keras. Sehingga tumbuh anak-anak yang kuat. Kalau tadi Pak Andi menyampaikan usianya 60 tahun. Karena istri Ibu Palupi 61 tadi disebutkan. Saya lalu ingat usia saya sendiri juga. Karena memang usia saya sejak dalam kandungan hari ini 60 tahun juga. Kenapa saya sebut dari kandungan, 60 tahun dari kandungan, kalau hitung saya melihat matahari 59 tahun. Karena ketika saya ditanya orang lain, Bante umurnya berapa? Saya jawab 60. Lo lahir tahun berapa? 60. Lahir tahun 60,
Kenapa umurnya 60? Harusnya kan 59. Saya lalu jawab, maaf ya, saya bukan lahir di atas meja operasi 0 tahun. Saya bukan tumbuh dari mendadak tidak ada, lalu tahu-tahu ada. Saya ketika dilahirkan, dan bukan karena sesar, saya tidak hasil operasi, dukun kampung, bidan kampung. Saya dilahirkan itu, saya sudah 35 cm. Walaupun saya tidak mengukur sendiri. Nah, itu menurut orang tua saya. 35 cm nak dulu kamu. Oh gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya umur berapa ketika saya panjangnya 35 cm? Masa saya 0 tahun? Kalau saya 0 tahun sudah 35 cm, 2 hari kemudian 50 cm. 1 tahun kemudian 2 meter. 15 tahun kemudian saya kan 5 meter. Nah, saya waktu lahir sudah 9 bulan lebih. Jadi 35 cm itu usia saya 9 bulan lebih. Dulu katanya saya lahirnya tepat waktu. Saya memang agak suka disiplin waktu. Jadi di dalam kandungan pun harus tepat waktu, harus cepat. Jadi saya tepat waktu 9 bulan 10 hari. Tidak nunda seminggu, tidak lebih cepat beberapa hari. Pas. Jadi bidan juga tinggal nunggu di depan pintu. Ya, mau lahir. Nah, saudara-saudara, begitu lahir 35 cm, itulah 9 bulan lebih 10 hari. Kalau saya mengatakan umur saya 59, maka saya menafikan, saya menolak, saya menyangkal kerja ibu saya. Saudara-saudara, membayangkan wanita hamil itu sangat-sangat sulit bagi saya. Karena saya hanya pengamat, bukan praktisi. Ditanya, Pak. Ya, nanti saya sudah bisa membaca pikiran orang lah. Karena tampak wajah-wajah yang kelihatannya mau bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Jadi saya membayangkan wanita kalau mengandung itu sulit sekali. Sampai saya pernah tanya kepada seorang wanita yang mengandung sudah 9 bulan. Kamu caranya kalau tidur gimana? Bagi para bapak-bapak yang sudah punya istri termasuk Pak Po, gampang sekali tahu jawabnya. Tapi saya kan tidak pernah membayangkan. Saya lebih baik bertanya kepada yang bersangkutan. Kamu kalau telentang, apa enggak perutnya tegang sekali? Kalau miring, apa enggak napasnya berat? Kalau tengkurap, agak susah. Lalu ibu yang hamil 9 bulan itu menjawab dengan mudah. Bante, orang hamil itu kalau tidur cukup merem. Betul, betul. Manis ya? Pakai ini kok. Tropika Muslim. Saya tidak terpikir jawabnya sesederhana itu. Kadang-kadang kita mikirnya ruwet sekali. Ternyata kenyataannya jeleketek. Saya pinjam istilahnya Pak Andi tadi, jeleketek. Karena kebetulan saya tinggal di Blitar, jadi ya tahu juga, Belingi lah, lebih tepat. Nah, saudara-saudara, jadi saya umur 60 karena saya melihat ibu saya, ataupun saya memahami ibu saya yang mengandung 9 bulan itu. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang orang tua tidak bisa membedakan antara mencintai dengan memanjakan. Melihat anaknya yang sudah 9 bulan dikandung, kemudian lahir, maunya diproteksi.
Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Dilarang ini, dilarang itu. Sampai timbul kesan ibu itu cerewet. Apakah Anda setuju kalau mengatakan ibu-ibu itu lebih cerewet daripada bapak-bapak? Setuju atau tidak jawabnya? Setuju. Setuju kan? Ibu-ibu lebih cerewet daripada bapak-bapak. Wah, betul sekali. Apakah istri-istri lebih cerewet daripada suami-suami? Mantap banget. Pasti istrinya nggak datang. Kalau istrinya datang, pulang saya nggak tahu jadi apa nanti. Nah, saudara-saudara, sekarang seorang ibu memproteksi anaknya. Jadi anaknya mau naik pohon, jangan nak, jangan naik pohon. Mainan pisau, jangan nak, jangan mainan pisau nak. Mau apa saja, mau beli cilok di depan sekolah, jangan nak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, ibu memang cenderung lebih cerewet. Tetapi hanya cerewet urusan sama anaknya sendiri. Dia tidak pernah nyereweti anaknya tetangga. Anaknya tetangga naik pohon, nak jangan naik, jangan naik. Enggak. Nak ambil yang banyak nak, saya bagi juga. Mungkin dia akan jawab seperti itu. Tapi kalau anaknya tetangga mau naik, mau apa, nggak pusing lah. Tapi anakku kalau sampai naik, jangan nak, jangan nanti jatuh. Nah, saudara-saudara, kemudian ini berkembang sampai ke bidang yang berbeda lagi. Ada beberapa orang tua, anaknya dapat PR, orang tuanya yang jawab. Saya sudah mulai dengar keluhan beberapa ini, orang tua mengatakan, aduh Bante, jadi orang tua di zaman milenial ini susah Bante. Loh kenapa? PR-nya anak-anak sulit-sulit, matematika sulit, apa-apa sulit. Loh, zaman milenial era digital, pencet HP, buka Google. Ada itu jawabannya beberapa. Nah, saudara-saudara, kadang orang tua lalu membuatkan PR. Ini katanya mencintai. Bukan, ini memanjakan. Ada anak sudah SMP, kalau di rumah itu masih suka disuapin sama mamahnya. Jadi anak SMP ini mainan di depan komputer. Datang sendok sama makanan, bleb. Jadi sampai saya lihat keyboardnya, isinya macam-macam. Begitu dibalik, ketuk-ketuk gini. Ada remuan mie, kerupuk, nasi, teri, cabai, dan lain-lain. Kenapa saudara? Karena dia yang buka mulut, dia langsung dimasukkan. Ini memanjakan. Dunia luar, kalau tadi kita sudah melihat begitu banyak perubahan secara demografis dan lain-lain, persaingan semakin ketat. Pak Po saja sudah menyampaikan, Bante, tolong Bante jangan jadi moderator. Nanti saya berkurang job saya katanya. Saya ya sudahlah, enggak usah. Walaupun Anda sudah S3, tetap moderator teruslah, enggak apa-apa. Nah, saudara-saudara, dunia luar tidak seperti ibu kita. Ibu kita walaupun kita sudah tua, ubanan. Dulu saya pernah waktu ketika saya terakhir masih ketemu ibu, masih sering, ibu saya kan sudah tidak ada. Waktu dulu pertama terakhir masih ketemu ibu kan saya sudah sedikit ubanan. Itu ibu saya tuh masih ingat loh apa yang saya sukai. Rata-rata ibu suka
masih ingat apa yang disukai anaknya. Walaupun anaknya sudah segede apapun juga. Karena dia punya konsep, kamu sudah segede itu, kamu sudah berkumis seperti itu. Kalau yang berkumis, kamu dulu kan pernah kecil di perut saya. Jadi ibu itu akan, kamu mau makan apa nak? Sudah makan apa nak? Kemudian kadang-kadang kita pilek toh. Nak sudah minum obat belum nak? Aduh, kita sudah tua, sudah tahu lah waktunya kalau minum obat. Tapi ibu mesti seperti itu. Nah saudara-saudara, dunia luar tidak sebaik ibu kita. Ekonomi, perbedaan ekonomi yang tadi disitir ataupun tadi yang disampaikan oleh Pak Andi. Perbedaan ekonomi yang sedemikian jauh. Pengangguran, kemudian kalau sekarang ya beberapa pabrik sudah mulai pindah ke Jawa Tengah dan sebagainya. Atau bahkan ke luar negeri. Menimbulkan banyaknya pengangguran. Pengangguran itu kalau sendirian tidak problem. Sendirian tidak problem. Pengangguran kalau sendirian tidak problem. Karena orang sendirian lapar, tidak makan, tidak apa-apa. Minum, bisa minum. Makan asal-asalan, bisa. Tapi pengangguran yang berumah tangga, ini yang repot. Beberapa orang yang ditangkap polisi, kadang-kadang menjawab, lah istriku mau melahirkan. Nah anakku mau ikut tur di sekolah. Jadi mereka berbuat kejahatan kadang bukan karena dirinya sendiri. Tapi karena ingin berbagi kepada keluarganya. Nah tadi kalau dikatakan oleh Pak Andi tentang benih baik. Niat berbagi, ingat-ingat loh niat berbagi yang baik-baik. Karena yang tadi mencuri, yang merampok. Itu juga karena mau berbagi. Berbagi kepada keluarganya, berbagi kepada bosnya, dan berbagi kepada lingkungannya. Sehingga beberapa perampok kalau ditangkap di kampungnya kan dikatakan, itu orang baik loh, kita suka dibagi-bagi loh. Jalanan kita ini yang aspal dia loh. Masa sih dia jahat? Karena orang jahat pun, bukan orang jahat. Orang seperti itu pun bisa berbuat baik juga. Jadi benih baik itu tadi harus betul-betul benih yang baik. Ya, nah, saudara-saudara, orang nganggur, orang yang tidak pandai, kalau dia sendirian belum menjadi bahaya. Karena kadang-kadang ya sudahlah, orang tidak pandai itu kadang-kadang lebih aman daripada orang pandai. Kalau orang tidak pandai, misalnya saya ngomong sama Pak Po. Pak Po, minta duit 10.000. Pak Po, maaf ya, tidak ngasih. Karena saya tidak pandai, saya maklum. Memang tidak usah minta lah sama Pak Po, lain kali nggak usah. Beres. Orang tidak pandai, minta duit, tidak dikasih, tidak problem. Tapi kalau saya orang pandai, Pak Po, minta duit 10.000. Nggak ada, bohong nih. Nggak mungkin, nggak ada. Awas sini saya periksa tasnya. Sini saya periksa dompetnya. Awas kamu ya, nanti kita nggak temenan lagi ya. Itu kalau orang pandai. Jadi kadang-kadang kita mau milih pandai atau bodoh lebih baik gimana ya? Nah, saudara-saudara, kemudian sekarang kita balik lagi. Orang kalau sendirian, misalnya dia tidak bisa makan, dia tidak bisa bekerja, dan dia mungkin hanya diam saja. Tapi begitu dia punya teman, begitu dia punya keluarga, dia begitu punya lingkungan yang lain, muncullah kejahatan. Nah, karena itu tadi yang disampaikan adalah bagaimana sekarang kita menyikapi kesenjangan ini. Kesenjangan yang tadi disampaikan oleh Pak Andi sudah dijelaskan. Apa sebabnya yang tadi disampaikan oleh Pak Gita. Jadi sekarang saudara-saudara, inilah peranan agama. Semua orang punya agamanya masing-masing. Dan semua agama sebetulnya menjelaskan hal yang sama.
Tadi Pak Gita sudah menjelaskan dengan baik sekali bahasa Pali yang saya sendiri tidak hafal. Ya, tapi beliau bisa 4 kesunyataan mulia dengan bahasa Pali yang luar biasa. Saya tidak hafal, tapi tepuk tangan lah untuk Pak Gita. Hebat. Saya saja nggak hafal loh Pak. Maaf loh. Jadi saya nggak pakai bahasa yang macam-macam itu. Nah, saudara-saudara, agama apapun juga sebetulnya membahas satu tema yang kurang lebih sama, yaitu hidup ini tidak kekal. Karena hidup ini tidak kekal, kamu harus berusaha menyikapinya. Nah, karena itu kalau sekarang misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Andi tentang kehidupan yang penuh kesulitan. Sesungguhnya itu kemudian nanti kalau kita sebutkan dengan hidup tidak kekal, itu akan jelas bahwa apa yang kita alami saat ini di ujung cerita ada rencana Tuhan yang akan bekerja. Artinya kalau saya sulit, tidak selalu saya akan mengalami kesulitan. Karena ada perubahan. Sebaliknya ketika kita menjadi orang sukses, kita pun juga akan diingatkan. Sukses bukan sesuatu yang kekal. Hati-hati. Ketika kamu sukses, kamu juga harus banyak berbuat baik. Tanam sebanyak-banyaknya di benihbaik.com. Saudara-saudara, orang sukses itu sebetulnya mengambil deposito kebajikan yang dia sudah lakukan sebelumnya. Jadi Anda kalau sukses, itu tidak usah terlalu berbangga. Karena itu sama dengan Anda menarik dari ATM uang 1 juta dari deposit, dari tabungan Anda yang 5 juta. Karena Anda punya 5 juta, ketika ditarik 1 juta, tidak ada problem. Dan Anda tidak usah berbangga, yes, aku bisa keluarkan 1 juta dari kotak yang aku nggak ngerti ini apa. Aku masuki kartu, aku pencet nomor, bisa keluar 1 juta. Yes, hebat banget. Coba duitnya cuma 500.000. Pencet-pencet, ditendang, dipukul, dijedotin kepala. Saldo Anda tidak mencukupi. Nah, saudara-saudara, karena itu ketika kita bisa memperoleh kesuksesan, maka kita tidak perlu sombong. Kita justru bisa berbagi kepada yang lain. Yang tadi sudah disediakan lahannya. Ya, ayo kita berbuat baik, ayo kita berbuat baik. Kenapa saudara? Karena kalau saya sudah ngambil uang saya 1 juta dari tabungan, berarti di sana dulunya 5 juta, sekarang 4 juta. Kalau sekarang sudah 4 juta, saya sangat baik sekali, saya menabung yang baru. Saya menambah yang baru, yaitu dengan saya berbuat baik kepada yang lain. Karena di dalam Dharma juga disampaikan, menanam padi, tumbuh padi. Menanam jagung, tumbuh jagung. Kita ngomong padi dan jagung karena ada web benihbaik.com. Jadi kita ngomongnya tentang benih-benih saja ya. Jadi kita menanam padi, tumbuh padi. Menanam jagung, tumbuh jagung. Tapi ingat saudara, tanaman kita 1 butir padi, itu tumbuhnya banyak. Ada beberapa orang ngomong, aduh kalau aku berbuat baik hanya 10.000 seminggu, berarti nanti kan penghasilanku juga cuma 10.000 seminggu. Berarti aku kan cuma dapat tambahan 40.000 seminggu. Bukan. Benih yang baik, kok benih yang baik.com lagi.
sudah nancep banget di sini. Jangan ngomong kerasukan. Itu lagunya sudah ketinggalan zaman. Entah apa yang merasukimu. Sudah lewat itu waktunya. Sudah nggak ada. Tadi saya tunggu anak-anak yang tadi operet itu, saya tunggu juga mereka mau gini. Ternyata enggak. Kenapa ya? Enggak. Sudah lewat memang. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang benih-benih ini kita tanam, ternyata bukan satu, tumbuhnya satu. Kalau petani nanam padi satu, panennya satu butir padi, capek. Tulang belakang ini capek sampai terbungkuk-bungkuk. Cuma dapatnya satu. Lah untuk apa? Kayak di kopi gitu aja. Nah, saudara-saudara, satu benih padi tumbuhnya bisa menjadi banyak padi. Satu benih jagung tumbuhnya menjadi sekian banyak biji jagung. Kalau kita menanam kebajikan sedikit saja, katakanlah tadi 10.000 satu minggu, atau 10.000 2 minggu sekali, atau 10.000 1 bulan sekali, maka benih yang Anda tanam itu menjadi banyak pada waktunya. Kenapa demikian saudara? Karena ketika kita menarik dari ATM uang 1 juta itu, kas kita berkurang 1 juta. Dan kalau kita tarik lagi, habis. Dan satu ketika kita malah hidupnya menderita. Tapi kalau kita tarik, kemudian kita lakukan itu untuk kebajikan, lakukan lagi untuk kebajikan, maka kita kemudian menambah saldo kita untuk saldo terus menerus. Mungkin kalau istilahnya di beberapa marketplace itu dapat cashback. Semacam itu. Ada cashbacknya. Nah, 895,000. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita melakukan kebajikan, dia tidak hilang. Tetapi dia justru ada cashback yang kembali pada saldo kita. Kemudian kenapa orang bahagia itu tidak boleh sombong? Kenapa orang sukses itu tidak boleh sombong? Karena nanti pada satu masa kesuksesan itu pasti akan berubah. Kesuksesan itu pasti akan berganti. Akan terjadi penurunan. Kalau demikian, dengan kebajikan yang kita lakukan itu, penurunan ini bisa dipertahankan. Untuk tidak segera menurun. Tetapi bisa lebih stabil posisinya. Sebaliknya saudara-saudara, di bank yang lain, saya juga menarik 1 juta dari deposit saya 5 juta. Ini adalah bank penderitaan. Jadi saya narik, hidup saya menderita nih. Dari kecil saya sudah menderita. Saya tinggal di pojok kampung. Makan aja susah. Makan saya harus cari buahnya tetangga. Malam-malam. Supaya pagi tetangga bingung. Loh, hari ini kates masih ada pepaya, kenapa paginya jadi nggak ada? Kemana ini? Ya itu. Itu saya sebetulnya sedang menarik deposit karma buruk saya. Saudara-saudara, deposit karma buruk yang tadi 5 juta dari 1 juta, jangan juga membuat kita minder atau kemudian kita sakit hati. Kalau istilahnya Pak Andi tadi juga bagus, protes kepada Tuhan. Kenapa saya beginikan? Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa menarik ini kemudian kita protes. Kenapa? Karena ini buah kelakuan kita sendiri. Tetapi berbeda dengan waktu saya menarik dari bank yang pertama. Bank yang pertama itu bank kebahagiaan. Ketika saya tarik, saya harus berbuat baik. Ketika saya tarik, saya harus berbuat baik. Ketika saya tarik, saya harus berbuat baik. Supaya saya tetap punya kebahagiaan. Saya tetap punya kesuksesan. Sebagaimana yang kita inginkan. Tetapi, kalau yang keburukan ini,
Enaknya apa kita nambah juga ya keburukan yang lain. Jadi saya sudah, hidupku kok menderita ya. Lahir di keluarga yang menderita ya. Enaknya saya berbuat jahat juga lah. Karena ini saya sudah narik yang deposito karma buruk. Sekarang saya nambahi supaya jangan berkurang. Supaya hidup saya tambah menderita. Kira-kira pantas nggak kita seperti itu? Enggak. Jadi kalau sekarang saya mengurangi deposito karma buruk saya sekarang tetap saya berbuat baik. Karena saya tahu karma buruk saya ini buah kelakuan saya. Kalau sekarang karma buruk ini buah kelakuan saya, ini sama dengan segelas air yang terisi 1 sendok garam. Garam ini adalah karma buruk yang saya ambil. Air adalah karma baik. Kalau sekarang saya minum, loh kok asin sekali. Wah Pak Po ini ngasih air isi apa ini? Oh, asin sekali. Oke, saya tambah 1 gelas lagi. Garam yang ada di situ tetap, airnya yang bertambah. Perbandingan yang semakin besar membuat rasa garam itu berkurang. Kalau kita mengurangi kejahatan, garamnya kita stop, tambah airnya, tambah kebaikan, maka hidup kita menjadi lebih bahagia. Lalu kita melihat perbedaan tadi. Kesulitan menerima perbedaan. Kenapa? Karena orang tua kadang memproteksi kita. Orang tua sebaiknya dalam masa pendidikan mengenalkan rasa kecewa kepada anak. Ini yang beberapa kali kadang-kadang ini ada yang hamil atau akan hamil atau masih jauh untuk hamil. Ini penting pesan ini. Anda yang belum hamil, akan hamil atau tidak mungkin hamil karena laki-laki, tetap penting. Karena nanti pasangan hidup Anda mungkin hamil. Yaitu pada waktu mengandung, didiklah anak itu dengan disiplin. Kenalkan rasa kecewa sejak dalam kandungan. Misalnya, orang tua, nih sedang hamil muda, mengantuk misalnya. Kalau belum waktunya tidur, coba tahan. Jadi melatih anak ini disiplin. Jangan malah, Pak, aku mau tidur dulu. Loh, jam segini kok tidur? Bawaannya si Orok ini. Sudah kamu nggak ngerti apa-apa ini bawaannya Orok. Aku makan kok jadi kepingin 2 kali ya. Loh, kamu sudah sebesar itu masih pengen 2 kali. Bawaannya Orok. Dididik dari sejak dalam kandungan supaya anak itu menjadi anak yang disiplin. Kemudian ketika dia lahir juga dikenalkan rasa kecewa. Beberapa orang tua ketika anaknya misalnya mau minta, hari ini saya makan bakso, pengen makan bakso, adanya bakmi. Aku nggak mau bakmi, aku maunya bakso. Lalu orang tua ngomong, ya sudahlah, harganya berapa sih bakso, belikan. Anak ini dimanjakan. Orang nanti di luar tidak akan bisa seperti itu. Saya mau gaji 10 juta, tapi ternyata dapatnya 8 juta. Terus orang tua, ya sudah sini nak, saya tambahi 2 juta, biar jadi nanti 10 juta. Tidak akan bisa. Justru mulai dari awal anak dikenalkan rasa kecewa. Dimulai dengan makanan itu. Ayo sudah, makan mie. Aku pengen bakso, murah aja loh mama, ini pelit sekali. Bukan pelit, ini supaya kamu bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Bahwa rumah ini hanya ada mie. Besok kalau mau ada bakso, kapan-kapan. Kalau mama baru kepingin. Nah, saudara-saudara, akhirnya anak ini dididik untuk menjadi dia lebih tough, menjadi lebih tahan gempa, tahan goncangan, siap menghadapi perubahan, siap menghadapi perbedaan. Dan kalau ini terus dididik seperti ini, nanti melihat perubahan, perbedaan seperti itu, dia ketika menjadi orang kaya dia tidak sombong,
karena dia menyadari bahwa kekayaan itu tidak kekal, dia harus banyak berbuat baik. Tetapi ketika dia menjadi orang yang tidak kaya, dia pun tidak menjadi orang yang minder. Dia tidak menjadi orang yang kemudian berwawasan sempit. Aku benci sama orang kaya. Tidak. Tapi dia justru kemudian berjuang. Gimana ya? Kalau ada orang dulu nggak sukses, kok sekarang bisa sukses? Kenapa ya? Ini harus kita jadikan pelajaran. Nah, dengan cara seperti itu, kita melihat ada perubahan, kita berani siap menghadapi perubahan, maka menghadapi perbedaan apapun juga kita siap. Karena sesungguhnya di dalam setiap agama sudah menjelaskan tentang adanya perbedaan dan sudah diberi penjelasan persiapan menghadapi perbedaan. Nah, kalau ini kita masing-masing bisa mengerti, kalau di dalam Dhamma tadi dikatakan kita menyadari bahwa ini seperti mengambil deposito karma baik dan karma buruk, yang kalau sekarang kita berkurang 1 juta karma buruk kita, berarti kita harus bersyukur. Untung cuman segini. Kalau di dalam konsep di Jawa yang mungkin Pak Andi akan tahu, ketika ada orang kecelakaan, waduh kecelakaan, apa yang kena? Untung cuma sepeda motornya. Bagus. Loh, kamu kok luka gini? Untung cuma kaki. Wah, itu korbannya sampai masuk rumah sakit, masih untung loh dia hidup. Loh, ini kan kok sudah dibawa ke pemakaman, untung. Coba kalau dia hidup, aduh kasihan. Wah, ini konsep yang bagus untuk menerima kenyataan. Saudara-saudara, saya pernah membaca atau saya pernah mendengar berita di televisi. Saya tidak menyebutkan, nanti siapa tahu ada yang kesinggung. Menyebutkan begini, ada berita hari ini, breaking news. Terlalu khusus ya breaking news. Semua TV, Bante. Semua TV sama. Sama ya, breaking news sama ya. Maaf, udah lama nggak nonton. Khusus hanya Pak Andi yang nontonnya. Hari Minggu siang. Nah, jam 1 masih ya Pak Andi? Masih jam 1 ya? Sudah ganti jam 3? Iya, di saya. Oh ya, oke. Nah, saudara, ketika saya menonton berita di televisi, ada kabar begini, breaking news, ada kecelakaan tunggal di jalan tol Cipali. Beruntung semua penumpangnya selamat. Jadi ada kecelakaan tunggal, sebuah bis yang penuh penumpang terguling di tol Cipali. Beruntung semua penumpang selamat. Jadi walaupun terguling, masih beruntung. Apalagi nggak terguling. Nah, jadi ini sebetulnya membuat kita semua warga negara Indonesia itu merasa bersyukur walaupun kita mengalami kesulitan. Dan ini sesungguhnya yang konsep dasar. Kalau saya rugi 5.000, untung cuma 5.000 ruginya. Untung ruginya cuma 5.000. Coba kalau 10.000, aduh berat. Nah kalau untung 5.000, wah untungnya 5.000. Kalau untungnya 10.000, mungkin saya malah kaget. Beberapa orang kalau ditanya, bagaimana kalau kamu dikasih uang 1 miliar? Aduh kaget Bante, kaget. Pingsan Bante. Nah kan, tidak selalu kebahagiaan itu menimbulkan kebahagiaan. Kadang-kadang jadi stres juga. Nah saudara-saudara, jadi sekarang kita sudah diajarkan untuk siap menerima perubahan. Orang tua kita harus mendidik kita siap untuk menerima perubahan, menerima perbedaan. Kemudian ajaran-ajaran agama juga mengajarkan kita untuk siap menerima perubahan, siap untuk menerima perbedaan. Bahwa tubuh kita pun sesungguhnya berbeda. Alam sudah memberikan kita contoh. Mata kanan dan kiri tidak sama. Beberapa orang ngomong, Bante sudah kelihatan tua loh Bante. Saya ngomong ya memang saya 60 loh. Matanya kok sudah enggak sama. Loh dari dulu mata saya enggak sama.
Matanya siapa yang sama? Ibu-ibu bikin alis aja bisa nggak sama kok. Lama lagi tadi. Sudah lama. Nggak sama lagi. Pakai busur derajat. Meleset lagi. Nggak sama. Lubang hidung nggak sama. Tinggi kuping kadang nggak sama. Bentuk kuping tidak sama. Jari yang tadi dikatakan Pak Andi. Kan Anda kan punya tangan. Nah, saya juga meneruskan tadi. Tangan Anda, jarinya beda. Jari Anda tidak hanya kelingking saja. Tidak jari manis saja. Tidak jari tengah harus bareng dengan yang lain. Tidak jari tengah saja. Tidak telunjuk saja. Tidak jempol saja. Tetapi kelima-limanya yang berbeda ini toh Anda tidak pernah protes. Saya belum pernah ketemu kalau ada orang pergi ke dokter bedah, dok, tanganku tolong dibedah supaya jempol semua, dok. Saya soalnya tidak bisa tanda tangan, jadi saya bisanya cap jempol. Jadi kalau jempol saya cuma satu, capek dok kalau saya kerja. Jadi kalau 5 kan saya enak dok, plok, plok, plok. Saya tidak pernah lihat. Tapi kalau beberapa ibu-ibu yang tanya, Bante, kira-kira mata saya kalau saya naikkan satu ini bagus nggak Bante? Saya ngomong, ya bagus. Kalau kiri dan kanan dinaikkan bareng. Kalau cuma yang satu naik, yang satu turun. Walaupun kamu pergi ke dokter yang bedah yang paling hebat, wajahmu kelihatan aneh nanti. Nah, saudara-saudara, artinya kita bisa menerima adanya perbedaan. Badan kita penuh perbedaan. Sebelah kanan ada jantungnya, sebelah kiri ada jantungnya. Maaf, saya melihat dari sudut Anda. Ya, kan ini kanan Anda, supaya Anda tidak bingung. Bahwa sebelah kanan Anda, di saya kiri, jantung. Loh ini saya bikin lebih jelas. Kalau Anda nanti kan ada, loh mana itu kanan kok. Sebelah kanan saya, alias kiri Anda, tidak ada jantung. Toh saya juga tidak protes. Mana ada yang protes? Dok, tolong jantungnya dipindah ke tengah dok. Biar seimbang. Tidak. Nah, saudara-saudara, kalau kita lahir dengan berbagai perbedaan, kenapa kita waktu hidup tidak bisa menerima perbedaan? Kenapa kita selalu menyalahkan perbedaan untuk memberikan pembenaran, merasionalisasi tindakan kita yang negatif. Saya gak suka sama kamu karena kamu lebih pintar dari saya. Makanya kalau kamu mau ujian, aku kasih minuman berisi garam Inggris supaya kamu gak bisa ujian. Tidak. Saya tidak suka tokomu yang rame. Sehingga kalau ada orang mau beli di tokomu, aku sebarin nasi kuning. Supaya tidak jadi ke tokomu dan lain-lain. Untuk apa saudara? Padahal badan kita berbeda. Kalau sudah tubuh kita berbeda dan kita terima, maka perbedaan di luar. Perbedaan apakah itu karena ekonomi, perbedaan karena pendidikan, perbedaan karena agama, perbedaan karena suku, ras dan segala macam golongan. Sebetulnya bukan masalah ketika kita memperbaiki pola pikir kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kita memang ngeri dengan masa depan. Tetapi kita jangan hanya ngeri dengan masa depan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Kita ngeri dengan masa depan, maka mulailah dari sekarang siap menghadapi perubahan. Siap menghadapi perubahan bagaimana? Salah satunya adalah menyadari hidup yang selalu berubah. Ketika saya memperoleh kebahagiaan, saya harus banyak berbuat baik supaya kebahagiaan bertahan lama. Ketika saya memperoleh penderitaan, saya tetap berbuat baik agar di dalam kehidupan ini penderitaan berjalan semakin singkat. Jadi supaya harmonis antara kehidupan materi dengan dunia spiritual, kuncinya hanya 3. Yaitu nomor 1,
perbanyak kebajikan. Kedua, terus berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti berbuat kebajikan. Semoga yang disampaikan ini memberikan manfaat dan kebahagiaan. Terima kasih. Ya. Cek. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Bante Utama Mahathira. Saudara sekalian, satu hal lagi yang bagus dari Bante ini adalah selain pandai merangkai kisah dan cerita, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh pemapar berikutnya, pemapar sebelumnya maksudnya, beliau juga selalu tepat waktu. Ya, itu. Karena sudah dilatih sejak dalam kandungan tadi kan. Saya sudah hampir 100 kali berseminar dengan beliau. Dari Aceh belum. Suhu, Aceh ini nanti langsung suhu ya. Ya, Aceh beliau yang belum. Kami sudah berkeliling sampai Indonesia Timur. Ya, dan beliau selalu tepat waktu. Itu hebatnya. Ya. Jadi kalau berseminar dengan beliau, panitia aman. Ya, tidak akan ada molor.com. Yang ada adalah benihbaik.com. Betul Bante ya? Saudara sekalian, masih ada kesempatan bertanya, tapi saya ingin menyampaikan sedikit saja tadi yang Bante sampaikan. Poinnya jelas. Bante membawakan materi tentang bagaimana menyeimbangkan kehidupan material, kehidupan duniawi, dan kehidupan spiritual. Tadi sudah dimulai dengan di sini Bante banyak juga orang tua, termasuk saya. Mungkin harus kita mulai belajar membedakan antara mencintai dan memanjakan. Betul ya? Ibu-ibu lebih cerewet, kata Bante tadi. Setuju ya? Iya, seorang peneliti yang bernama Loen Berzadin dalam bukunya berjudul The Female Brain mengatakan, kenapa perempuan lebih cerewet? Karena perempuan berbicara satu hari 20.000 kata. Dalam bahasa Prancis yang sudah dihokiankan, noban. Noban. Bahasa Prancis yang sudah dihokiankan ya. 20.000 kata per menit, bayangkan loh. Bagaimana dengan pria? Pria itu ternyata hanya berbicara satu hari 7.000 kata. Berarti sepertiga. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian khususnya, jangan pernah berdebat dengan perempuan. Begitu Anda satu kata saja, dia sudah 3. Anda begitu panggil saja, ma. Apa panggil-panggil? The job should help me see what finance is all about. I've read a lot of finance theories. Bante bilang pengalaman ya. Lah saya berumah tangga. Kalau Bante nanti yang menyampaikan kan kita malah tanya dan curiga ya kan. Nah saudara sekalian, itulah sebabnya kenapa wanita atau perempuan ya itu lebih banyak bicara, yang sudah sampai Bante sampaikan. Tapi intinya adalah baik. Saudara sekalian, ada 2 hal yang penting sebagai titik poin kita bertanya nanti. Bante mengistilahkan tadi menarik deposito. Ya Bante ya. Ada 2 yang Bante sampaikan. Boleh saya mengulang dengan istilah lain Bante ya. Bante tadi mengatakan 2 hal saudara yang perlu kita ingat. Ini cocok dengan kedua pemapar tadi, kedua pembicara sebelumnya yang menyampaikan. Yang pertama adalah soal tabungan kebajikan. Betul ya? Tabungan kebajikan ini semakin banyak kita tarik, kita tambah lagi. Tadi melalui benihbaik.com itu sangat sesuai Bante ya. Jadi kita berbuat baik, kemudian yang sudah kita tarik akan terus bertumbuh dan seterusnya. Saya kagum dengan Bang Andi ini sejujurnya, memang sudah dari dulu. Saya pernah menghadiri acara Kick Andi juga bersama Pak Andri Wongso, memberikan buku kepada beliau ya. Pada tahun berapa ya, 2014 waktu itu. Satu hal yang beliau konsisten adalah sampai hari ini, tidak tahu besok, adalah beliau selalu mengundang dan membantu mereka-mereka yang tidak terkenal ya secara figur. Tetapi di acara itulah yang Bante sampaikan tadi, manusia-manusia yang diundang oleh beliau itu diberikan kesempatan kepada pemirsa beliau, pemirsanya Bang Andi ini, untuk apa? Untuk melakukan kebajikan terhadap mereka itu. Satu Bang Andi yang sangat mengharukan, ini sesuai dengan tema yang tadi Bante sampaikan adalah,
ketika orang yang tidak punya kaki, Bang Andi, saya lupa nama bapak itu, yang tidak punya kaki itu diundang pada saat itu, pada tahun berapa itu, 2015 atau 2016 waktu itu, beliau setelah diberi kaki itu ternyata produksi kaki palsu meningkat. Artinya apa? Ya tadi benihbaik.com kan. Jadi para pengrajin kaki-kaki palsu terus bekerja sesuai yang tadi Bante sampaikan, terus melakukan kebajikan, menanam kebajikan itu, terus berproduksi, dan banyak juga para dermawan, termasuk Pak Siwi juga ini, Pak Siwi honoris, Pak Siwi, Ibu Hartati dan teman-teman yang lain juga ikut menyumbang ya kaki-kaki palsu itu. Artinya apa? Beliau ketika hari ini tadi kita melihat beliau menayangkan benihbaik.com, menurut saya sudah memang tepat dan sangat konsisten dengan apa yang dilakukannya sejak dulu. Terima kasih Bang Andi, melengkapi yang Bante katakan tadi. Tabungan kebajikan, kita harus terus menambah. Jangan nanti begitu kita mendapatkan karma baik, kita tidak lagi menanam. Pertanyaannya, nanti yang mau ditarik apa? Tadi kan Bante bilang kan, ketika kita mau tarik, ya ATM-nya menangis mengharu biru. Karena yang mau kita tarik saldonya tidak ada. Atau saldonya kurang. Karenanya hati-hati. Berbuat baik hari ini, terus dan seterusnya. Bahkan ada sebuah film Bante dulu yang kalau Anda ingat, yang berjudul Pay It Forward. Masih ingat ya? Ada film yang berjudul Pay It Forward. Saya melakukan kebaikan kepada si B tidak perlu membalas saya. Dia melakukan kepada si C tidak perlu membalas si B membalas kepada memberikan kebajikan kepada si D, demikian seterusnya. Pada ujung-ujungnya nanti mungkin akan kembali kepada Anda. Hanya masalah waktu. Itulah kebajikan. Tabungan kebajikan yang tadi Bante sampaikan. Yang kedua saudaraku, tabungan penderitaan. Begitu orang menerima penderitaan, tadi Bante bilang, aduh kenapa, bahasa Bang Andi, kenapa Tuhan aku yang dipilih? Kenapa Nalanda menyiksa aku menjadi raja menghafal 2 hari 2 malam Tuhan? Saya lebih senang seperti ini. Ya kan, dengan asli apa yang ada gitu ya. Tapi ternyata tadi juga banyak yang suka ya. Terima kasih juga ya. Ya kan? Jadi artinya apa? Tabungan penderitaan itu begitu kita tarik, tadi Bante katakan ya. Ya sudah. Dalam bahasa umum kita sebutkan, saya bersyukur hari ini satu penderitaan saya, satu keburukan hidup saya sudah berakhir. Dari 5 tinggal 4. Nanti besok terima lagi penderitaan, syukur saya menerima penderitaan kedua, tinggal 3. Demikian seterusnya saudara sekalian. Dengan cara seperti itu, artinya Bante sampaikan, Anda siap menerima perubahan dengan mengubah pola pikir Anda. Pola pikir Anda ubah, perbanyak kebajikan, dan terus berbuat kebajikan, dan jangan lupa untuk terus berbuat kebajikan. 3 hal yang sangat bagus ya yang disampaikan oleh Bante Utama Mahathera. Berikan semangat, berikan apresiasi buat Bante Utama Mahathera. Baik, kita ada kesempatan sedikit saja saudara. Ya. 3 penanya untuk Bante Utama Mahathera. Mana tahu ada yang mau bertanya kepada kedua narasumber yang masih ada di sini, ya boleh saja ya. 1 orang 1 pertanyaan. Silakan. 3 penanya. Yang dari atas saya tidak bisa melihat. Di lantai 6 ada, ini lantai 5, itu lantai 6, lantai 7 ada ya? Enggak ada. Ada. Hah? Oh di bawah. Enggak, di situ ada, Anda enggak lihat? Saya sudah melihat. Para dewa sedang mendengarkan. Mana yang lantai 7? Maaf Bante ya. Saya penasaran yang di atas ini. Enggak, ini lampunya terlalu terang. Ada, tepuk tangan dong yang atas itu, luar biasa. Wih, gua merinding loh. Saya merinding loh melihatnya, ini luar biasa penuh. Pak Gita, Bang Andi, 1 pertanyaan boleh ya Bang? Kalau misalnya ada ya Bang, dari hadirin. Baik, silakan. Yang dari floor dulu, lantai 5, silakan. 1, sini. Mana? 1 penanya dulu. Mana? Ya, mohon ke depan sini, agak ke depan sini boleh, karena saya nggak bisa lihat, ini lampunya terlalu terang. Saya tidak biasa konser soalnya ini. Terlalu terang lampunya, ke depan dikit ya, sini, agak ke depan. Boleh. Ini lantai 4, itu lantai 5,
Itu lantai 6 ya. Oke, karena orang baru ya. Oh, baru diresmikan hari ini ya Bu ya. Oh, ada 7 katanya. Ada 7 berarti langit ke-7 Bu ya. Ya, silakan Pak. Halo Pak. Ya. Tolong mikrofonnya diberikan. Pertanyaan tidak boleh melebihi waktu pembicara, ya. Ya. Satu orang satu pertanyaan saja, tidak pakai ABC. Ya, oke, silakan. Nama dan pertanyaan. Ditujukan kepada siapa? Nama saya Welly, ditujukan kepada Bante. Ya. Pertanyaannya, jadi kebanyakan orang ingin berbuat baik ya, memberi. Tapi banyak sekali pandangan-pandangan kita gitu pada umumnya selalu mengklasifikasikan gitu. Misalkan orang ini, saya bercontoh, misalkan kita ambil kunjungan bakso ke panti. Panti tidak perlu kita beli. Itu bagi saya aneh gitu orang yang mempunyai klasifikasi seperti itu. Atau mungkin contoh pengemis yang sudah ya banyak yang sudah beredar itu mempunyai tabungan yang banyak. Nah, bagaimana pandangan Bante khususnya bagaimana cara untuk mengubah pikir dan mungkin wejangan yang bijaknya yang tepat supaya mungkin pemikirannya benar atau tidak seperti itu. Terima kasih. Baik, langsung boleh kita jawab Bante. Terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan Bante. Oh, satu pertanyaan, satu jawaban ya? Ya. Oh, oke. Ya, kadang kita memang kalau terlalu banyak teori, itu suka banding-bandingkan. Mau ngasih pengemis saja nih, pengemis muda atau pengemis tua. Tapi kalau walaupun tua kemarin sudah punya 190 juta. Waduh, ini gimana ini? Saudara-saudara, sebetulnya konsep beragama itu adalah inside out. Bukan outside in. Ketika saya sudah punya niat untuk berbuat baik, maka lakukan kebajikan itu. Nah, sekarang misalnya, ke panti asuhan ini, saya mau lakukan. Kemudian setelah saya belajar, panti asuhan ini sudah sukses. Sudah banyak pendukungnya. Oke, masih ada tempat yang lain. Jadi kita tidak usah kemudian punya kebencian juga, atau malah menghasut orang lain. Kalau tadi benihbaik.com adalah mendukung. Mendukung itu bahasa positif, kalau bahasa negatifnya menghasut. Menghasut orang untuk berbuat baik. Ya. Nah, saudara-saudara, ada juga orang yang menghasut menghasut berbuat baik supaya jangan sampai dia melakukan kebaikan. Jadi misalnya, saya mau kasih ke panti asuhan itu, jangan, itu enggak beres itu. Dan segala macam. Di dalam Dharma disampaikan, kalau Anda menghasut untuk menghalangi orang berbuat baik, maka nomor 1, Anda sudah melakukan kejahatan diri Anda sendiri. Nomor 2, Anda melakukan kejahatan karena mencegah orang yang Anda larang itu untuk berbuat baik. Itu pun sudah kesalahan yang kedua. Yang ketiga, Anda kemudian menghalang-halangi pihak penerima untuk menerima buah kebajikannya. Nah, jadi kalau Anda memang nggak suka dengan panti asuhan itu, Anda tidak suka memberikan pengemis itu, Anda cukup tidak melakukan. Tanpa memprovokasi orang lain, jangan melakukan itu. Karena Anda akan menghancurkan diri Anda sendiri. Ya, jadi sekarang bagaimana supaya kita mengatasi itu? Jadikanlah Anda sebagai contoh. Saya akan berbuat baik. Kamu kalau memang melakukan hal yang tidak baik, cukup sekali ini saja saya berbuat baik kepadamu. Pengemis, saya lihat, enggak ada kakinya. Oke, saya kasih. Enggak lama Satpol PP datang, dia langsung lari. Ini berarti lain kali saya tidak pergi kepada si pengemis itu. Tapi saya tidak akan curiga dengan semua orang yang kakinya satu. Karena mungkin memang dia kakinya satu sungguhan. Sehingga saya harus berbuat baik juga kepada dia. Inilah yang mungkin saya mau sampaikan. Jadikanlah kita sebagai contoh. Kalau kita bisa menjadi contoh, orang lain akan mengikuti, keluarga kita mengikuti, mungkin masyarakat di sekitar kita akan mengikuti, masyarakat di sekitar kita mengikuti, maka bangsa kita juga akan mengikuti. Mulailah dari diri kita karena kita tidak bisa menunggu orang lain untuk berbuat baik. Kamu belum baik, maka aku nggak mau baik. Nggak bisa, aku baik supaya kamu juga bisa ikut berbuat kebaikan. Makasih. Iya, baik, cukup jelas ya. Jadi suatu ketika Bante Utamo pernah
sampaikan begini, Bante ini memang sangat resourceful ya. Jadi pengetahuan empirik di lapangan maupun pengetahuan bacaan juga banyak. Jadi saya pernah tanya gini, Bante, itu di lampu merah kan banyak ya yang minta-minta, betul nggak? Bante bilang begini, jawabannya, kita kasih nggak pertanyaannya gitu? Bante bilang, kalau mau kasih, kasih aja. Kalau nggak mau kasih, nggak usah dibahas. Apalagi pakai undang-undang dasar. Pasal 33. Pengemis gepeng, gelandangan dan pengemis ditanggung dan dipelihara oleh negara. Nanti tanya sama Pak Gita Wirjawan lah itu ya. Sampai begitu beratnya gara-gara 100 rupiah. Jadi benar juga kan Bante ya. Mau kasih, kasih saja. Tidak mau kasih, tutup kaca, selesai. Tidak usah berteori banyak-banyak lah. Udah pusing kita dibuat oleh itu kan. Hal-hal yang seperti yang sangat rumit itu. Jadi kita sederhanakan saja hidup kita. Baik, saya sudah dikasih tanda oleh panitia. Tapi karena tadi saya sudah keburu kasih kesempatan ya. Yang di lantai 5 ada pertanyaan nggak? Karena saya sudah keburu, nggak ada ya. Itu lantai 5. Oh masih 4. 4 sudah nggak dibuka Pak. Maaf ya. Lantai 5 ada tidak? Enggak, supaya nanti yang lantai 5 juga merasa. Tadi kan seperti seminar internasional, kita tadi online seminar internasional pagi kan ya. Dengan biku dari Amerika, biku dari Thailand, biku dari Sri Lanka, dan umat dari dokter dari Indonesia. Tadi kan temanya kan tahun 2030 diharapkan tidak ada lagi warga dunia yang terbelakang. Ya kan betul ya? Tadi sudah kita sampaikan, supaya jangan ada yang merasa terbelakang, saya kasih kesempatan. Ah, itu maksudnya ya. Oke, silakan. Satu penanya dari lantai 5. Tidak ada. Ada panitia tolong bantu lihat, tidak ada. Lantai 6. Mana? Woi. Kok gua dioi-oi gimana? Saya kan bertanya. Saya tidak bisa melihat. Mana? Mana woi? Oke, silakan. Ya, maaf ya, saya bercanda. Silakan, penanya mana? Ya, langsung. Suara jelas ya, silakan. Silakan. Mana ini orangnya ini? Lampunya nggak bisa diterangkan dari situ ya? Bisa diterangkan nggak? Tolong diterangkan dong. Kalau bisa, ada lampunya kok. Ya, silakan. Silakan Ibu ya. Ibu, nama dan pertanyaannya ya. Saya tanya dulu, lantai 7 ada? Tidak ada. Ada 1 ya. Oke, panitia mohon maaf ya. 1 di lantai 5, 6 maksud saya. 1 di lantai 7. Betul ya? Saya kok jadi bingung sendiri ya. Kebanyakan lantai sih ini ya. Oke, silakan Ibu. Ini sambil menunggu maksudnya ini, saya mengisi waktu mikrofon aja panitia ya. Oke, iya, tolong diberikan. Bu, singkat ya Bu. Siap Pak. Sore Ya. Pak Pawo dan para Sore, narasumber. Saya perkenalkan, nama saya Christine. Saya ingin bertanya kepada Pak Andi. Untuk Pak Andi, pada saat Bapak menghadapi masalah-masalah pada hidup Bapak sebelumnya, nilai-nilai apa sih, value apa sih yang Bapak yakini dan Bapak pegang untuk Bapak bisa bangkit dan bertahan kembali? Sekian, terima kasih. Bang Andi, boleh ke sini Bang Andi? Bang Andi, nilai-nilai apa yang menginspirasi Bang Andi? Silakan. Iya. Hah? Jangan nggak kelihatan kamera Bang. Oh ada kelihatan Bang. Iya nggak apa-apa. Ya silakan Bang. Pertama tentu iman. Ya, sesuatu yang kita yakini. Kemudian yang kedua, saya percaya karma. Saya belajar dari berbagai sumber agama. Salah satu diantaranya saya punya 1 jilid buku-buku tentang Buddha. Karena menurut saya nilai-nilainya luar biasa, karma. Jadi setiap kali menghadapi persoalan dalam hidup, pertama iman dulu. Saya yakin bahwa Tuhan tidak akan mencobai umatnya melebihi kemampuannya. Jadi pasti saya akan mampu keluar dari persoalan hidup atau cobaan yang saya hadapi. Jadi ada kekuatan yang saya tetap pelihara. Supaya saya tidak jatuh atau semakin tersungkur kalau ada percobaan. Jadi iman yang saya yakini. Kemudian karma. Saya selalu percaya kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan baik kita.
Nah, hal itu yang saya pegang teguh. Dan satu hal lagi ya, ini soal keyakinan dan ini pengalaman, Bante mohon maaf, pengalaman hidup sendiri. Kalau mau dipikirkan, inilah saatnya sebenarnya saya hidup untuk diri saya sendiri. Karena sepanjang hidup saya, atau separuh dari hidup saya itu hidup yang susah. Sehingga kadang-kadang ketika saya merasa bersalah, minum kopi dengan harga 40.000, saya menghibur diri saya sendiri. Saya bilang saya sedang menghargai pencapaian dalam kehidupan saya. Kenapa 40.000 aja saya tidak boleh minum? Kadang-kadang saya naik pesawat, saya beli tiket dengan uang pribadi untuk kelas bisnis. Kemudian teman-teman saya bilang, Bang, abang kan selama ini selalu membantu orang-orang susah. Tapi abang sendiri menikmati hidup seperti itu. Saya bilang, hidup saya sudah susah. Kasih kesempatan saya untuk menikmati sekali ini saja. Begitu pula ketika saya makan makanan yang mahal. Banyak juga orang yang merasa, Andino ya, kenapa kamu makan makanan semahal itu? Coba kalau kamu makan makanan murah kan sebagian kamu bisa bantu orang lain. Saya bilang begini loh, setelah 40 tahun saya hidup menderita, ketika saya mau menikmati makanan yang tidak pernah saya rasakan seumur hidup saya, kemudian kalian larang, begitu saya keluar jalan saya ditabrak mati, kapan saya menikmati itu? Jadi itu jawabannya sebenarnya Iman. Dan satu hal lagi, ini pengalaman juga, berbagi tidak akan membuat kita miskin. Sebaliknya, tapi ini bukan tujuan, sebaliknya dari pengalaman saya pribadi dan ini saya percaya sepercaya-cayanya, bahwa begitu kita berbagi, Tuhan akan membalas berlipat-lipat. Jadi jangan takut berbagi, Anda tidak akan miskin. Malah akan mendapatkan banyak rezeki. Terima kasih. Terima kasih Bang Andi Evno ya. Luar biasa ya. Jadi itu judulnya adalah, saya dulu diingatkan teman saya juga Bang Andi, kadang-kadang kita harus memanjakan diri sendiri. Banyak orang kadang-kadang cari uang, ya buka toko jam 6, tutup jam 6 sore, tiap hari begitu. Ya dia hanya tutup pada saat apa? Imlek. Ketika sudah terbujur di rumah sakit baru dia merasa, baru sadar Bante, aduh aku kapan menikmatinya. Makanya kadang-kadang Bang Andi bilang betul, kadang-kadang kita kalau menikmati hidup itu jangan dianggap bahwa lu kenapa, lu kan suka bantu orang susah. Kok lu sendiri menikmati hidup seperti itu? Pertanyaannya tadi kan betul ya, kapan saya menikmatinya? Iya kan? Nanti jangan jadi begini jawabnya, kapan-kapan lah. Ya seperti istilahnya orang mau ke wihara kan Bante ya. Orang kadang-kadang suka bilang wihara, anak-anak muda nih. Ayo ke wihara, entarlah kalau sudah tua. Bante Utamo jawab, kamu yakin sampai tua? Belum tentu. Iya kan? Wong begitu kita keluar bisa selesai hidup ini kok ya. Terakhir, silakan terakhir. Ya ini mana tadi di atas? Ya lantai 4, 5, 6. 7. Lantai 7 mana? Ih gelap sekali ya. Ya silakan. Tolong ya, saya dengar. Mikrofon sudah ada? Tolong panitia, ya dibantu ya. Pertanyaannya singkat ya. Habisin nanti kita soalnya masih mau foto bersama nih dengan narasumber, dengan para Bante juga ya. Dengan Ibu Maaf. juga. Silakan. Selamat sore, dengan saya Rina. Ditujukan untuk Bapak Gita Irawan. Ya. Silakan. Pertanyaannya, untuk generasi muda, apa yang harus dilakukan supaya kehidupan kedepannya itu puluhan tahun kedepannya lagi kita bisa mempertahankan cadangan-cadangan sumber daya alam untuk bertahan supaya generasi-generasi selanjutnya mendapatkan SDA yang cukup untuk digunakan. Iya, Bang Gita jelas pertanyaannya Bang ya. Iya silakan, mari Bang Gita. Makasih. Iya, ini pembicara yang ganteng. Ke atas saja ya. Oh, mari ke atas saja katanya. Ya, ke atas Bante. Kalau gitu Bang Andi sekalian lah sini, yuk ke atas yuk, sini Bang, ke atas duduk aja di situ. Saya berdiri nggak apa-apa. Ini milenial.
silakan di samping Bante. Bang, bisa? Woi, luar biasa. Ini pembicara. Tepuk tangan dong buat pembicara milenial kita ini. Luar biasa. Abang duduk aja, Bang. Saya duduk, silakan. Monggo, saya berdiri aja nggak apa-apa. Iya, silakan. Bang Gita silakan duduk, saya di sini aja. Iya. Oke, ini pembicara milenial ya kolonial ya. Silakan, Bang. Terima kasih. Saya sangat percaya bahwa yang tadi Bante bilang, segalanya itu nggak kekal. Ya, walaupun kita cukup sangat dipelototin oleh kenyataan-kenyataan yang sangat mengerikan. Karena sumber daya alam kita itu sangat terbatas dan pola hidup kita itu agak-agak, mohon maaf, ngawur tanpa bertanggung jawab. Saya percaya generasi milenial dan generasi Z ini kental dengan keterbukaan. Dan mereka adalah generasi yang sangat haus untuk berpendidikan. Dan pendidikan itu nggak semata hanya apa yang kita pelajari dari YouTube, atau dari buku, atau dari percakapan sehari-hari dengan teman. Tapi pendidikan itu kadang-kala juga melewati titik-titik yang ada penderitaannya. Nah, itu mungkin balik ke konsep karma, apapun lah. Tapi saya percaya bahwa generasi muda ini sangat lebih inovatif, sangat lebih kreatif, sangat lebih bisa mencari solusi yang ada efisiensinya. Dan kita udah lihat contohnya mobil listrik. Mobil listrik ini 3 tahun yang lalu biaya baterainya per kilowatt itu masih kurang lebih 350 sampai $400 per kilowatt hour. Tapi dalam 3 tahun itu sudah bisa diturunkan karena prakarsa-prakarsa oleh orang seperti Elon Musk di Tesla, BYD di Tiongkok, itu sudah bisa turun ke angka $160 per kilowatt hour. Nah, di saat di mana biaya baterai listrik per kilowatt hour itu bisa turun ke $100, itu sudah mencapai paritas dengan conventional wisdom atau apapun atau mobil yang menggunakan bahan bakar konvensional. Nah, itu akan sangat tercapai dalam waktu dekat sekali. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi, itu biaya produksi untuk baterai listrik yang tidak membakar karbon, itu sudah hampir sama atau bahkan bisa lebih kecil daripada biaya untuk memproduksi otomotif dengan bahan bakar konvensional. Nah, ini kalau menurut saya hanya bisa terjadi karena inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh generasi milenial yang lahirnya di tahun 80-an dan generasi Z yang lahirnya di tahun 95-an. Dan apalagi kalau mereka terus berpendidikan, dan apalagi mereka terus ditonjok, ditabrak dengan cobaan-cobaan yang sangat menyudutkan kita ke depan, saya cukup yakin. Jadi saya tadi sebetulnya bermaksud untuk mengakhiri komentar dengan optimisme, bahwasanya kesadaran kita itu semuanya tidak kekal, dan kita memiliki empati yang luar biasa terhadap satu sama lain, empati terhadap lingkungan, empati terhadap flora dan fauna, itu kita semestinya akan melakukan apapun yang kita harus lakukan agar terjadi kesinambungan lingkungan kita ke depan. Iya, tepuk tangan buat Bang Gita Wiryawan. Jadi diserahkan kepada kreativitas ya Bang ya, kreativitas anak muda. Tadi beliau menyampaikan kalimatnya padat ya, bagus sekali, rapi dan isinya juga sangat padat. Jadi mudah-mudahan sudah bisa dimengerti. Closing statement Bang Andi, 1 menit aja Bante. Silakan Bang Andi, 1 menit, nanti Bante 1 menit. Bang Gita kalau masih ada 1 menit ya, kita tutup. Silakan Bang. Iya, statement saya menegaskan bahwa karma itu ada. Mengapa begitu? Saya baru mengalaminya. Apa itu? Selama ini kalau saya jadi moderator, saya ngerjain banyak orang. Hari ini ada orang yang baru dipakai pakaian raja, dia sudah merasa jadi raja. Dan kemudian ngerjain saya untuk duduk di sini dan tanpa saya tahu untuk apa.
Tapi akhir kata saya ingin semua yang hadir di sini, marilah kita berbuat kebaikan sekecil apapun juga. Jangan melihat sesuatu yang besar, satu langkah kecil kebaikan dalam hidup Anda itu akan diikuti oleh langkah-langkah besar berikutnya. Luar biasa. Terima kasih Bang Andi. Bante silakan Bante. Ya silakan Bante. Iya, kalau sehubungan dengan kebajikan, sebetulnya kita semua, setiap orang tahu apa itu kebajikan. Apakah itu kebajikan dengan perilaku, ucapan, maupun cara berpikir. Problemnya kadang kita tidak mau melakukan. Jadi menolong orang kita tahu, tapi apakah kita sudah menolong orang? Kemudian kita mau mendengarkan keluhan orang, kita tahu itu kebajikan, tapi apakah kita sudah melakukan hal itu? Kita tahu memaafkan orang adalah kebajikan, tapi apakah kita sudah melakukan itu? Jadi setumpuan pengetahuan kebaikan itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak melakukannya. Kalau tadi di dalam pembacaan Dhammapada di awal cerita ataupun acara kita disebutkan, dari setumpuk bunga dapat dibuat berbagai macam hiasan. Demikian pula dari berbagai pengetahuan kebajikan yang kita miliki, maka kalau kita mau melakukan satu hal saja, kita sudah bertambah kebajikan kita, apalagi menjadi kebiasaan. Dan ketika kita melakukan kebajikan dengan tenaga kita, dengan segala macam pikiran kita dan bahkan dengan harta kita, maka seperti yang tadi Pak Andi sampaikan waktu di bawah, kita tidak ada yang berkurang tapi justru bertambah. Sebagaimana sumur yang diambil airnya tidak akan pernah habis. Tetapi kalau tidak diambil airnya, dia pun juga akan tetap. Kebajikan adalah seperti itu, jadikanlah kita sebagai sumur-sumur kebajikan yang selalu kita timba airnya untuk kebahagiaan masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih Bante. Bang Gita silakan. Sudah cukup ya. Baik hadirin sekalian, tepuk tangan buat ketiga narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih banyak atas atensi semuanya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini dalam rangka ulang tahun ke-40 Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda akan bisa bermanfaat buat kita untuk hidup yang lebih bahagia, lebih sukses dan lebih penuh berkah ya. Terima kasih, kembali ke pembawa acara. Silakan. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Andi Abnoya dan juga Bapak Gita Wirjawan. Dan kami juga akan memberikan apresiasi untuk Yang Mulia Bante Utomo. Kami mengundang Dr. Ratna Surya Widya dan juga Ibu Yeni Haryanto untuk berkenan menyerahkan plakat kepada Yang Mulia Bante Utomo dan juga Mr. Ponijan. Kami mohon untuk berdiri di tengah. Kami persilahkan Mr. Ponijan dan Yang Mulia Bante Utomo untuk berkenan berdiri di tengah dan menerima plakat sebagai bentuk apresiasi. Kami persilahkan Dr. Ratna Surya Widya untuk menyerahkan kepada Yang Mulia Bante Utomo. Dan para hadirin jangan kemana-mana dulu. Sesaat lagi kita akan mengundi door prize. Akan ada banyak sekali door prize. Ya, hari ini kurang lebih ada 18 door prize yang siap kita bagikan. Kami persilahkan Dr. Ratna Surya Widya untuk menyerahkan kepada Yang Mulia Bante Utomo untuk berkenan menerima. Nah